Instagramnya sedikit dan sih. Tapi kalau sama malam saya cek saya gunakan persennya. Lanjut, Pak. Lanjut. Terus PHK ada saja. Terus. Nah ini aspek pendidikan. Untuk yang kesehatan ini aspek pendidikan kita punya inovasi lentera perpustakaan inklusi, literasi kesejahteraan dalam perpustakaan inklusi. Jadi saya hanya menyampaikan sedikit saja dari 2020. Nah ini presentasi pertama. Nanti saya kalah sih ini kalah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian seperti sharing, jadi kita tidak membaca dari sini, tapi kita sharing. Saya juga belum belajar berbagai semua. Ya seperti inilah kalau panasnya luar biasa, karena pas di pesisir pantai kita juga ada hujan-hujan. Sampai sekarang juga ada tanda-tanda kalau kemarin akhirnya beromong ini tidak gimana. Kalau di sini kota tidak ada hujan. Mungkin hujan diperkirakan akhir November. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kepada Bapak Lurah Bandung waktu yang tempat kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk saling bersilaturahim, dan ini adalah satu kehormatan kita semua karena kita dari wilayah sudah diterima dengan sangat baik, sangat ramah oleh Pak Lurah dan Bu Lurah seluruh tamu atau perangkat di Lembur Sari Kulon dalam keadaan dan sebenarnya terima kasih Pak Lurah, Bu Lurah dan Ibu PKK. Semangat Bu ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Lurah, bahwa di kebun Kulon ini dimaklumi saya Mas Lurah capek. Kebun Sari Kulon ini kelurahan berarti beliau sudah sampaikan ini adalah SM. Kita dengan kita semuanya pakai SM. Kami ada sekitar 22 komplek serta babinsa Mas. Hari ini pun beliau ikut semua. Coba babinsa jadi Bapak Ibu yang saya hormati, memang Pak Mas Lurah yang usia lemah Pak, daerah itu 90. Saya tahu ya, di wilayah itu belum Kalimantan. Jadi yang sampaikan, walaupun kami menjualai 3 kali bulan dari, namun masih ada kekurangan kelemahan yang ini harus kami banyak belajar, terutama pada Pak Lurah dan seluruh perangkat di Kebun Sari Kulon Malang, Probolinggo Malang. Sehingga tadi disampaikan banyak hal, makanya kesempatan untuk ibu bapak semua untuk menanyakan apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, karena dan inovasi pun baik, terus dari pelayanan masyarakat baik, apalagi tadi menggunakan aplikasi di dalam pelayanan portal Mas. Ini tidak membutuhkan Pak Lurah harus hadir baik ya, pulau sini banget itu pulau oleh pertemuan di mana senang, pulau senang, tapi ke senang mau mulai ketemu pulau, mulai ketemu sudah susah. Nah besok kalau memang itu bisa diterapkan, oke.
belajar ngebelake pulau, tetapi Cina juga beliau SN kan diangkat dari pilih. Nah kalau kan pilihan, pulau itu ketemu suatu dalam pelayanan, sedangkan kampanye saya kontrak tak tanda tangani anak Nabi sesuatu begini aku kan seperti itu kan. Ini terlalu politiknya jadi nggak banyak waktu dan masih Pak juga singkat ya, karena beliau memahami dari beliau itu paling jam 3 sampai sini jam 2 langsung naik ke Bromo. Siap ya? Siap, malah senang kan ya. Untuk itu saya persilahkan dari Bapak Ibu Pamong lembaga yang saya bawa lembaga-lembaga. Saya mohon izin PKK kader kayak itu karena banyak hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kayak dari Bangkal, kalau di sini BPD, dari LPMD, ketuangan semua, terus dari dinas, tadi saya sampaikan dari kabupaten, dari kecamatan. Kalau istilah di Jogja nih, Kapanewon. Ini semua hadir dalam rangka mendukung rencana kalau kami balik untuk meningkatkan terkait dengan kapasitas Pamong dan waktu saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sebelumnya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurah dan kepala desa atau lurah, Bapak Lurah dan Ibu Lurah yang berhormat, Bapak Ibu beserta untuk ditiru yang kami hormati, langsung saja yang kami tanyakan. Kalau di kami, kalau di sini ada portal masjid, kalau di kita ada GGS Pak, ada aplikasi GGS itu sama juga aplikasi online melalui pelayanan surat menyurat. Tetapi bedanya kalau kami tetap harus ke kelurahan untuk ditandatangani Pak. Tapi kami sama isinya tentang surat pelayanan surat menyurat bisa dilayani dari rumah. Jadi warga isi data dari rumah, nanti di kelurahan tinggal cetak dan tanda tangan Pak Lurah. Seperti itu. Terus selanjutnya ingin kami tanyakan, saya tertarik berkaitan dengan honor PKK sama kader kita. Kalau di kita honor PKK tidak ada, tapi ada operasional. Tapi itu juga karena kita diatur di perduknya di SHBJ memang tidak boleh Pak untuk PKK. Kalau kader boleh, itu pun hanya sedikit Ibu. Kalau di sini kader per bulannya berapa? Kalau di kami ini cuma 30.000 per bulannya. Padahal beban kader ini luar biasa banyak sekali, ya. Tetapi kami baru 30.000. Terus yang kami tanyakan, apakah kalau RT, RW sama LPM itu sama, ada harusnya juga atau tidak? Apa cuma PKK sama kader? Kalau untuk RT, RW sama LPM apakah ada harusnya? Terima kasih, bisa saja kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lurah Kebon Sari Kulon Kecamatan Kanigaran yang terhormat beserta seluruh perangkatnya, Bapak Lurah Logadeng, Bapak DPRD, DPM, KP, KP, gitu, dan seluruh hadirin peserta. Saya akan sedikit bertanya, mohon maaf sebelumnya apabila nanti berkenan, mohon izin untuk Pak Lurah untuk dapat mungkin memberikan perkenalan kepada kami karena ya seperti itu Pak Lurah Kebonsari. Yang selanjutnya sedikit saja, singkat saja, kami tertarik dengan informasi kaitannya dengan stunting yang di kami. Saya Mulyono dari Kapanewon, Kecamatan Playet Pak. Tertarik sedikit mengenai stunting yang ternyata mungkin di sini juga ada ya Pak, kasus stunting ini.
yang mungkin di kami juga saling berhubungan dengan kemiskinan, bahkan di kami mungkin ada kemiskinan ekstrim juga di kami Pak. Jadi, mungkin bisa dijelaskan singkat saja Pak kegiatan penanganan stunting ini. Mungkin itu dari kami Pak, waktu dan tempat kami memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Lurah Kelurahan Kebun Sari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo yang kami hormati, Bapak Lurah Kelurahan Lugandeng, Bapak Suharti SIP, dan Bapak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KP Kabupaten Gunung, serta Bapak Ibu staf di kelurahan di sini. Kami hanya akan menyanyikan sedikit. Tadi kalau nggak keliru saya lihat paparan tadi ada anggaran sejumlah 325 juta ya, betul. Yang kami tanyakan kaitannya dengan posisi anggaran pendapatan kelurahan ya, kalau sini APBK, kalau di Lugandeng kan APBK karena sana daerah istimewa Yogyakarta, walaupun kelurahan tapi sama dengan desa, cuma istilahnya aja. Yang kami tanyakan yang pertama, berapa Pak untuk pendapatan asli desa, khusus untuk pendapatan di kelurahan ini, terutama untuk hasil usaha. Tadi sudah dijelaskan bahwa basis pengelolaan bank sampah basisnya di RW kalau nggak salah. Yang kami tanyakan, dengan basis RW itu wadahnya di mana? Apa di badan usaha milik kelurahan atau dikoordinir dari unit RW sendiri? Setelah itu berapa bisa memberi kontribusi terhadap PAD khususnya untuk di kelurahan ini? Dan selanjutnya dari kontribusi itu apa yang dinikmati untuk kesejahteraan khususnya untuk di masyarakat ini? Jadi dengan dampaknya PAD tinggi, otomatis akan berdampak kesejahteraan yang meningkat. Mungkin secara singkat, kita tidak panjang lebar, nanti kita akan melihat untuk di paparan yang telah disampaikan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ini kita sering-sering nih Bapak Ibu, kita sering-sering Pak. Yang pertama dari Ibu Cari Bu ya. Kalau di sini saya itu Pak Sekretaris Kelurahan ASN kalau di sini. Kalau tidak di sana ASN. Oh non. Lupa nanti sudah kami kan non ASN semua. Ibu Cari aplikasi hampir sama tapi harus datang ke kelurahan. GGS itu apa? Itu ya inovasinya Pak Lurah sendiri atau kabupaten? Pak Lurah sendiri. GGS gampang gawe surat. Kita memanfaatkan teknologi tidak harus bertatap muka, karena kalau bertatap muka ini merupakan penekanan dari Pak Wali Kota Probolinggo. Kita harus meminimalisir tatap muka, karena semakin sering tatap muka edukasi akan ada indikasi korupsi semakin besar. Nah itu Pak. Sekarang perizinan aja sudah semua elektronik, tinggal kalau bertemu itu lah, tapi tidak tahu kalau bisa. Kalau bisa harus Pak Lurahnya harus dikodal, kalau tidak harus mohon maaf. Nah itu Pak Lurah ya, kan kalau di kelurahan kita membatasi itu harus elektronik semua. Jadi untuk meminimalisir adanya suap menyuap pada aparatur itu bedanya dicari. Kita memang tidak hanya pelayanan perizinan dan sebagainya, kita sistem elektronik. Nah itu selain percepatan juga untuk meminimalisir adanya suap menyuap. Nah, kan kalau sudah bertemu itu lain, apalagi urusan tanah.
soalnya membuat dalam uang itu yes. Kemudian untuk honor kita semua lembaga pemasyarakatan kelurahan kita LKK atau kita namanya LKD, lembaga pemasyarakatan desa itu semua dapat honor kalau di kota Probolinggo. Kalau PKK itu 200.000 per bulan. Kemudian kalau RT RW 400.000 per bulan. Kemudian kalau LPM itu tidak ada honor tapi ada biaya operasional Pak. Kalau LPM di belakang. Pak kalau LPM bisa di depan Pak tahu biar tahu manual. Ini kalau LPM operasional yaitu 25 juta per tahun. 25 juta per tahun. Jadi berbagian. Kemudian kita juga ada posyandu. Posyandu juga ada honor yaitu 200.000 per bulan sama kayak PKK. Terus kita juga marbot masjid Pak Lurah itu dapat honor juga sama 200.000 per bulan. Juru kunci makam dapat honor juga 200.000 per bulan. Muadzin Bapak Ibu dapat honor. Muadzin yang mengajar di masjid dapat honor 200.000 per bulan. Luar biasa kita Probolinggo. Ini inovasinya Bapak Wali Kota kita kan. Guru ngaji cuma dapat honor. Kalau di Kota Probolinggo memang basicnya Pak Wali kita seorang Habib Haji. Dia memang luar biasa kalau di sini. Ulama kalau daerah Madura itu PKK dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi saya bilang kalau di Lombok ini 30.000 ya kadernya ya. Tapi meskipun 30.000 mereka mana yang lain sudah kasih es. Kalau ini kasih emas, kemudian kita disuruh kenalan sama kasih. Ya nama saya Romi Yuda Utama, saya menampilkan juga Romi Yuda Utama, kelahiran 7 Februari 1990, mungkin putranya Pak Lurah, saya menjabat sebagai pegawai negeri tahun 2012 berarti sekarang 2023 tahun jadi pegawai. Alhamdulillah. Tadi sudah saya singgung Pak terkait dengan PAD. Nah, kalau di kelurahan tidak ada pendapatan asli kelurahan Pak. Jadi semua aset pengelolaan usaha dan sebagainya itu langsung masuk di kota. Karena kita menunjuk di kecamatan, kita ada turun itu karena aturan di kota kelurahan tidak ada pendapatan asli kelurahan. Termasuk UMKM ini perorangan, tapi ada badan organisasinya. Organisasi itu kelompok binaan dari dinas pertanian dan dinas kelautan seperti itu. Jadi seperti itu Pak, kita tidak ada mendapatkan asli kelurahan, tapi kalau di desa mungkin dibina, dikelola sendiri mungkin untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi kalau kita yang menunggu perintah dari kota juga, peruntukannya tahun ini untuk apa aja dari kota. Termasuk kita anggaran 325 juta rupiah. Anggaran itu tidak murni belanja operasional kelurahan, tapi kita juga dibagi untuk anggaran dana kelurahan. Anggaran dana kelurahan itu jadi kalau ditanya berapa kontribusi PAD, ya saya tidak jawab karena tidak masuk ke saya Pak, harus masuknya ke kota. Mungkin itu Bapak Lurah Kelurahan Lobanjan, Bapak Seknur, LPR, kemudian PKK yang saya banggakan, staf kelurahan dan juga rombongan dari Kelurahan Lobanjan. Izin memperkenalkan diri lagi,
Saya di sini selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kebon Pulau yang sebagai mitra Bapak Lurah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di wilayah Kelurahan Kebon Pulau. Tadi yang ditanyakan oleh dari kecamatan Pak Kasih, karena istilahnya beda, saya takut keliru menyebutkan sudah terbiasa dengan sudah terbiasa dengan pemerintahan di sini ya Kecamatan Kalibaran, itu ada kasih kemas, kantin, layanan. Kalau di sana kasih jabatan, kami namanya jabatan sosial. Kasih jabatan sosial. Pak, saya di sini mau menjelaskan tentang stunting, upaya penurunan stunting yang sudah dilakukan oleh kader-kader kita yang hebat-hebat yang ada di sebelah kiri yang ada di dalam program PKM itu. Saya cuma menjelaskan yang dari KWT tadi ada kampung edukasi lingkungan itu dari tamannya itu kan dari KWT, kemudian sama taman akuariumnya PKK. Jadi di Kota Probolinggo itu untuk taman akuariumnya PKK di 29 kelurahan itu harus punya taman akuariumnya PKK yang mana nanti basisnya itu ke arah dari stunting, taman keluarga, kemudian juga untuk peningkatan ekonomi. Seperti itu ya. Untuk jumlah balita stunting di Kelurahan Kebon kurang lebih informasi terakhir 157 balita. Kalau bulan ini saya belum mendapatkan informasi karena kan untuk penimbangan untuk penghitungannya itu kan setiap bulan Februari dan Agustus karena bersamaan dengan bulan Timbal dan juga dilakukan. Kemudian KWT ini, dari KWT ini kita bagi-bagi, berbagi sayuran ke balita stunting, kita nyasar posyandu, kita cari ini balita stuntingnya ya. Dan selain sayur kita juga membagikan pakai PMT. Kemudian juga kita ada dahsyat ya, dahsyat PKK, dapur sehat PKK yang mana sebenarnya itu mau launchingnya itu bulan Januari bersamaan dengan KPKB kualitas, tapi itu yang bergeraknya melalui posyandu. Dan untuk markasnya itu ada di sini yang dikelola oleh Ojarinda, BPKK dan juga kategori di beberapa wilayah. Jadi hasil penjualan itu dikembalikan ke posyandu untuk dijadikan kegiatan di posyandu masing-masing, misalkan untuk hadiah-hadiah. Jadi nanti itu untuk menarik masyarakat untuk datang ke posyandu kalau ada hadiah-hadiah begitu ya. Kemudian yang kedua juga untuk sebagai tambahan PMT, karena di sini kita sudah mengimbau untuk semua posyandu agar menggunakan PMT berbasis pangan lokal. Jadi sudah tidak ada snack, sudah tidak ada susu-susu kota-kota, itu sudah tidak ada karena itu tidak dianjurkan terutama untuk balita stunting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah yang sudah memberikan penjelasan dan juga memberikan ilmu pada kami yang ada di Kabupaten, baik yang mewakili lembaga dari Kapanewon dan dari Dinas PPK Kabupaten. Begitu kemudian nanti juga memberikan satu masukan yang banyak hal. Kemudian nanti kalau memang itu dirasa kita bisa melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan Pak Lurah di kebun sari Kulon dan Cederengan, kita juga akan meniru apa yang dilaksanakan. Sehingga mudah-mudahan silaturahim ini setelah sampai rumah kita bisa menerapkan dan bisa memberikan manfaat terutama bagi warga masyarakat yang ada di Kelurahan Kebon. Saya kira mungkin cukup kali karena kami masih perjalanan sampai malam. Kami juga nanti akan berkunjung di Tanam Safari.
Namun sebenarnya waktu saya berikan pada dinas kami yang ada di lab di Kabupaten Gunung itu untuk memberikan tanggapan atas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Mas Lurah dari Pak BPK dan saya hormati Bapak Lurah Mogaten beserta jajaran di Pak Dewan Pahit jajaran. Mohon izin Pak Lurah, mungkin ini tadi sudah banyak dibahas walaupun dalam waktu singkat dari kemarin mungkin agak berkenan nanti paparan tersebut kita juga share peserta yang ada di sini. Yang kedua, bahwa kemudian ada hal yang seperti itu satu, kami di provinsi daerah istimewa Yogyakarta ada undang-undang keistimewaan nomor 13 tahun 2019 tidak lanjuti dengan pergub terkait dengan nomenklatur nomor 25 tahun 2019. Kemudian kita nomenklaturnya memang ada perubahan di untuk desa di tempat kami sebutannya adalah kelurahan. Untuk itu di Kapanewon juga Kapanewon itu ada Panewon, ada Panewu itu camat, Panewu itu camatnya, Panewon itu sekretarisnya. Kemudian ada kepala jabatan Raja, ada kepala jabatan kemakmuran, ada kepala jabatan sosial, dan kepala jabatan sosial. Kurang lebih seperti itu ada hal-hal dasar. Kemudian salah satu prestasi pernah saya dengar, saya lihat berita di besok terkait desa Kebon Sari di Kabupaten Probolinggo ini adalah PKK. Karena saya kegiatan PKK yang kalau Kabupaten PKK-nya PKK-nya Provinsi Jawa Timur alumni. Saya sering jalan alumninya. Yang konten di Kebon Sari itu semua ada tempat ini pertama jus melon kita tadi tidak ada jus melon satu minggu satu jus Kebon Sari bersama di sini jadi singkatan ya. Jadi ngajian ya bukan minggu sekali. Itu banyak. Saya sempat merangkum ada satu kegiatan difabel. Ini kan sama sebenarnya di Lugano juga ada kegiatan difabel yang di Pak Wondo itu kan ada juga kegiatan difabel pemberdayaan masyarakat yang difabel. Kemudian ada ini apa daur ulang daur ulang sampah. Oke, daur ulang sampah tadi sudah dibahas. Kemudian ada kampung edukasi lingkungan dan bank sampah itu tadi. Terus si Doraemon. Nah ini si Doraemon apa? Si Doraemon rutin 2 bulan sekali. Nah ini dari PKK inovasinya cukup banyak. Jadi mungkin bisa terus komunikasinya terjalin juga. Jadi kita studi tiru di sini bukan hanya hari ini, namun nanti bisa terus dilanjutkan silaturahminya bisa. Dan sekarang medsosnya juga kenceng, jadi bisa melalui medsos, melalui telepon, WA dan seterusnya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada kamu bersama Kelurahan Kebon Sari Kulon atas ini segala sesuatunya untuk menanggapi kehadiran dari Kelurahan Mogaten dari kami sendiri dari dinas.
mungkin banyak kurang lebihnya, banyak salah, banyak tutur kata yang kurang pas, sekaligus kami juga minta maaf. Sekali lagi saya terima kasih sekali sudah memberikan tanggapan harga kami di sini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang sudah betul-betul merespon karena dengan tanpa sepengetahuan kami dia juga proses project inilah yang belum, sehingga mudah-mudahan sinergitas antara PMD, kelurahan termasuk lembaga yang lain kakak ini akan membawa dampak yang positif bagi kelurahan. Ibu bapak yang saya hormati, terlebih Pak Mas Lurah dan Ibu Bapak Kakak, mungkin sudah cukup ya, atau masih ada pertanyaan lagi? Silakan tinggalkan ini ya. Mungkin cukup ya. Oke, terima kasih. Kelihatan itu. Nah, saya selaku ketua tim studi itu di siang ini mengucapkan terima kasih dan tentunya mohon maaf pada Pak Lurah Bunduran, Muhammad PKK menerangkan barangkali dalam kami soal ke hadapan Bunduran, Pak Lurah, PKK dan kerangka tidak berkenan, tidak coba saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, kami dari tim studi tinggi Kabupaten Garut mohon pamit doa Pak Bu Bapak Perangkat dan Ibu PKK semuanya. Mudah-mudahan dari tahun ini di perjalanan sampai rumah di Gunung Kidul selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok dipertemukan di Progaden, barangkali ada agenda untuk diajukan kopi. Oke, pada kita ada. Mungkin ini dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus kepada Pak Lurah RT. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat, mungkin berkenan kita foto bersama ini. Kemudian bagi Bapak yang mau mandi kan panas sudah, mau saya siapkan kamar mandi di belakang. Monggo sama alat sholat. Kalau yang belum sholat bisa sholat di sholat. Memang suasana memang panas suasana. Kemudian saya siapkan nasi kotak, bisa nanti ditemani sama anak ibu kader, ditemani makan bersama. Tidak apa-apa karena memuliakan tamu sunnah Rasul. Tapi kita hanya nasi kotak. Sebenarnya saya itu menyiapkan prasmanan, tapi kalau prasmanan ternyata yang malam ini juga waktunya loncat. Akhirnya nanti kalau lagi tidak bareng-bareng tidak ada sana lagi. Jadi kita fokus kamera 1, 2, 3. Kasih gaya bebaskan. Boleh 1, 2. Oke, nice. Video ya. Ya. Kita ada Bu. Nah, kami bersyukur sekali bahwa kehadiran kami dari Kelurahan Lugandeng, Kabupaten Layan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dengan sangat ramah kekeluargaan sekali dengan Pak Lurah yang jadi Bonsari jadi. Kami tertarik di aplikasi
pelayanan. Jadi sangat mudah pelayanan kepada masyarakat. Terus semangat PKK ini yang perlu nanti kami tiru dari kelurahan sini. Untuk khususnya Pak Lurah dan seluruh warga Mencari Kulon, mudah-mudahan seluruh warga masyarakat tetap kompak, sehat, semangat, bersatu mendukung program-program yang dicanangkan oleh Pak Lurah dan Bu Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Mencari Kulon menyampaikan banyak terima kasih atas kunjungan pada Kelurahan Logandeng, Kapanewon Pelayan Kabupaten Gunung Kidul yang telah berkunjung di Kelurahan Mencari Kulon pada hari ini Sabtu 4 Oktober 2023. Kunjungan tersebut saya sangat berterima kasih karena ini istimewa. Karena Kelurahan Logandeng ini adalah kelurahan pemenang juara 1 lomba kelurahan berhasil tingkat Kabupaten Gunung Kidul, juara 1 juga tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta, dan juga juara 2 regional Jawa Bali. Ini merupakan kunjungan yang istimewa ke kelurahan kami. Intinya kita berbagi sharing inovasi sehingga bisa termotivasi untuk meningkatkan pengembangan pemberdayaan yang ada di kelurahan kami. Kemudian kunjungan ini juga saya harapkan terjalin silaturahmi kita ke depan, saling berbagi informasi, komunikasi, sehingga suatu hari nanti mungkin kita bisa juga berkunjung ke sana, ke Kapanewon Pelayan Kabupaten Gunung Kidul untuk menimba ilmu untuk lebih meningkatkan pemberdayaan yang ada di kelurahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.